Setelah pernikahan, berkumpul beberapa hari dengan Aminah, kemudian Abdullah diperintahkan ayahnya berangkat berdagang, ya, dalam satu kisah dikatakan berangkat berdagang, dalam kisah dikatakan disuruh ke Yasrib memanen kurma. Nah, dalam perjalanan ke Syam, setelah pulang dari Syam itu, dia singgah di Yasrib dan jatuh sakit di Yasrib dan meninggal dunia di sana. Pada waktu meninggal, ternyata Aminah sudah mengandung usia 2 bulan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah yatim di usia 2 bulan dalam kandungan, ya. Nah, kita skip sampai di situ. Kita lihat dulu 50 hari ke belakang sebelum kelahiran Rasulullah, ya. 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah ada peristiwa penyerangan tentara bergajah. Tetapi kita harus tahu dulu garis atau benang merah kenapa bisa sampai Abraha itu mau menyerang Ka'bah. Nah, kita kan sudah pernah sudah sering dengar ini kisah tentara bergajah sejak kita masih anak-anak, ya. Kita sudah tahu jalan ceritanya. Tapi pernahkah ibu-ibu mendengar kenapa Abraha sampai mau menghancurkan Ka'bah, ya? Dan kisah ini tidak bisa lepas dari, coba ibu-ibu lihat di slide 29 ya. Kita pelajari di sini adalah kisah Ashabul Ukhdud yang tadi kisahnya diabadikan oleh Allah dalam surat dibaca oleh Bu Fitri, ya. Kemudian Najasyi mengirim Abraha dan Aryat. Zunnuwas kalah dan Abraha memimpin Yaman. Lalu Abraha membangun gereja bernama Qulais. Kemudian Abraha menuju ke Mekah. Abraha di Bani Thaqif, dialog antara Abraha dan Muthalib, peristiwa lembah Muhasir, tentara bergajah hancur oleh burung ababil, Abraha mati secara mengenaskan. Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan selesai, dan saya harap ibu fokus karena jalan ceritanya tapi biasanya insya Allah kalau berbentuk cerita kita gampang menghafal, ya. Baik. Nah, saya ceritakan dulu mulai dari peristiwa Ashabul Ukhdud. Kenapa Ashabul Ukhdud kita harus tahu? Karena ini kronologi terjadinya penyerangan tentara bergajah. Nah, di Yaman, ya, Yaman dulu kan ingat ya, yang orang-orang berangkat berdagang dengan apa? Kalau tidak ke Yaman, dia ke Basra, ya. Nah, Raja Yaman itu mempunyai raja bernama Zunnuwas. Nah, Zunnuwas ini dulu awalnya beragama Yahudi, tetapi dia memiliki keanehan. Lama-kelamaan menjadi raja di Yaman, dia malah menobatkan dirinya sebagai Tuhan, ya, dan dia memerintahkan kepada masyarakatnya untuk menyembahnya, sehingga agama Yahudi itu pelan-pelan hilang dari Yaman. Karena kenapa mereka mulai memberhalakan Zunnuwas dan kembali mulai menyembah berhala-berhala. Inilah di sini perannya setan, ya. Walaupun berhala itu sudah tidak ada di zamannya Nabi Nuh, orang-orang juga sudah habis semua penyembah-penyembah berhala, tapi kenapa bisa berhala itu muncul kembali di sinilah? Karena setan itu tidak pernah mati. Setan yang menggoda pada umat Nabi Nuh itu juga menggoda pada umat-umat berikutnya. Nah, mereka kembali pelan-pelan menyembah berhala, kemudian dia mengambil seorang penyihir sebagai penasehatnya. Jadi penyihir itu adalah orang kepercayaannya yang ikut dengan dia kapan saja, sampai disebut dengan penyihir agung. Ya, skip dulu ya, skip Raja Yaman. Nah, seorang pendeta Nasrani di Syam, ada seorang pendeta Nasrani di Syam mendengar kabar-kabar tentang mulainya penduduk Yaman itu menyembah berhala. Akhirnya pendeta Nasrani dari Syam ini bernama Faimiun itu ingin menyebarkan agama Nasrani, ingin mengajak penduduk Yaman yang sudah mulai menyembah berhala ini untuk kembali masuk ke agama Nasrani, ya. Dan dia pikir tidak ada nih agama Yahudi di sana, berarti orang-orang di sana sudah semua menyembah berhala. Maka bagus kayaknya kalau diajak ke masuk ke agama Nasrani. Maka berangkatlah dia ke Syam, si Faimiun ini, pendeta ini. Di tengah jalan dia dirampok, ya.
dia dirampok, dia dirampok, kafilahnya dirampok, lalu dia jadi budak. Nah, dia jadi budak artinya diperjualbelikan di Afrika sampai masuk ke wilayah Najran, ya. Wilayah Najran ini adalah sudah wilayahnya Yaman, tapi bagian dari Yaman gitu, ya. Bagian dari Yaman bernama Najran. Sampai dia masuk di daerah Najran itu adalah orang-orang yang menyembah pohon, ya. Sudah menyembah berhala, ya, Yaman itu bagian-bagiannya. Nah, pas Najran ini orang-orang menyembah pohon. Nah, suatu hari karena tuannya yang membeli dia ini, dia lihat, dia kagum sekali sama Femion, tuannya ini. Ini Femion orangnya lembut, tidak pernah kasar, kemudian wajahnya selalu tenang, ya dia perhatikan Femion. Nah, suatu malam, dia melihat dari kamarnya Femion itu keluar sinar yang sangat terang benderang, ya, cerah sekali. Kalau waktu itu orang harus membuat pelita-pelita, harus menerangi kamarnya, ini tidak, ya. Ini tidak. Kamarnya itu bersinar dengan sendirinya. Ada sinar terang sekali dari kamarnya Femion sehingga dia penasaran. Maka ditanyalah ini tuannya tanya sama Femion. Sebenarnya agamamu itu apa? Ya, kamu beragama apa? Maka Femion sampaikanlah, saya beragama Nasrani. Dia dakwahilah. Dia dakwahi ini tuannya, ya. Mengajak untuk masuk ke agama Nasrani, tapi tuannya ini tidak mau. Dia bilang, saya belum percaya agamamu itu. Akhirnya Femion ini mengajak bahala. Bahala itu seperti bersumpah gitu, ya, bersumpah. Diadakan perjanjian begini saja. Kalau pohon yang kau sembah itu, pohon yang kau sembah itu bisa dihancurkan oleh Tuhanku, maka kalian akan masuk agama Nasrani. Diiyakan oleh tuannya ini. Akhirnya dilakukanlah mubahalah itu, dan ternyata pohon itu disambar oleh petir dan habis terbakar, ya, dan habis terbakar. Maka melihat kejadian itu, akhirnya orang-orang Najran ini banyak yang masuk ke agama Nasrani, mengikuti Femion. Orang berbondong-bondong masuk ke agama Nasrani. Dan Najran terkenal sampai sekarang memang dari dulu pusatnya agama Nasrani, berkembang sekali agama Nasrani di sana. Akhirnya Raja Yaman mendengar berita tentang Femion ini, ya, didengar bahwa di Najran, salah satu daerah kekuasaannya itu, orang berbondong-bondong masuk agama Nasrani. Yang naik kita malah, ya, si Raja Yaman, Zunuwas ini naik hitam, kemudian dia perintahkan prajuritnya untuk menangkap Femion dan membunuhnya. Tapi sebelum prajurit ini sampai ke Najran, salah satu pengikut setia Femion itu sampaikan bahwa Raja Zunuwas merintahkan untuk menangkapmu. Saya sarankan kepada kamu agar keluar dari kota ini, keluar dari kota, menyelamatkan diri, ya. Akhirnya Femion menerima saran itu karena dia memang membawa agama, ceritanya agama kasih sayang. Dia tidak mau dengan kekerasan. Akhirnya dia keluar bukan karena takut Zunuwas, ya, bukan karena takut. Dia keluar menyingkir keluar kota, lalu bersembunyi di salah satu gua. Nah, sembunyi di situ. Akhirnya dia selamat karena tidak kedapatan tempat persembunyiannya. Nah, di sudut kota itu, di sudut kota Najran, itu ada tinggal seorang yang bernama Samir. Samir ini seorang pembatik. Dia sering mengukir dan membatik untuk Raja Zunuwas. Raja Zunuwas ini senang sekali sama dia. Tadi tidak sempat diceritakan bahwa Raja Zunuwas ini kejam sekali, ya. Dia maksa rakyatnya itu bekerja, bertani, kemudian menarik upeti sebanyak-banyaknya, menarik pajak sebanyak-banyaknya. Tetapi si Samir ini dia tidak pernah, dia larang prajuritnya untuk menyakiti Samir. Karena kenapa? Samir ini adalah pembuat batiknya. Dia dekat sekali sama Zunuwas. Nah, si Samir punya anak namanya Abdullah. Nama anaknya Abdullah bin Samir. Dia pengen sekali anaknya itu belajar sihir, ya. Soalnya kalau belajar sihir nanti dia bisa dekat dengan raja, ya. Bisa dekat dengan raja, bahkan kemana-mana bersama raja dan jadi orang kepercayaannya raja.
Dan betul saja karena penyihirnya Zunuwas ini sudah mulai tua, sudah mulai uzur, maka Zunuwas harus mencari bakat-bakat yang baru yang muda untuk menggantikan tukang sihir agung ini ya, penyihir agung. Maka dibuatlah sayembara besar-besaran semua anak-anak muda se-Yaman yang mau ikut seleksi itu diperbolehkan. Akhirnya Gayung bersambut. Samir ini mengirim Abdullah anaknya untuk ikut seleksi itu dan lolos ya, lolos. Dia lolos, akhirnya Abdullah menjadi murid dari penyihir agung. Nah, pengaturan Allah ketika dia mau berangkat dari rumahnya, karena dia juga tinggal di pinggiran kota. Ketika dia berangkat dari rumahnya menuju ke penyihir agung di istana, dia itu melewati guanya Faimiyun. Nah, bertemulah dia dengan Faimiyun ya. Bertemu. Akhirnya karena bertemu, bercakap-cakaplah ceritanya sering mengadakan dialog. Kemudian Faimiyun mengajarkan tentang agama Nasrani, ajaran agama Nasrani. Si Abdullah tadi ketika bersama dengan Faimiyun, dia merasakan hatinya tenang sekali ya, tenang. Apa yang diajarkan itu membuat hatinya tenang. Setelah dari Faimiyun, dia pergi ke istana untuk belajar sihir. Jadi dia belajar dua-duanya di ceritanya ini. Dia belajar Nasrani, belajar juga sama sihir. Ketika bersama tukang sihir, dia merasakan bahwa ini tidak sama dengan yang diajarkan oleh Faimiyun. Dia merasa dadanya sesak. Dia melihat bahwa tukang sihir ini dia lihat boneka ditusuk, yang diikat-ikat dibukul. Dia merasa sesak dan merasa bahwa ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakut-nakuti orang ya. Dia hanya menakut-nakuti orang. Tapi dia terus belajar seperti itu. Dia perdalam ilmunya, maka Abdullah ini menjadi orang yang mahir Injil. Dia mahir juga sihir. Dia diajarkan teknik-teknik menyihir. Tapi dan sebelahnya dalam hati sudah ada sesuatu yang membuat dia merasa ganjil, ya, merasa ada perbedaan antara ajaran Injil dengan ajaran si penyihir tadi. Nah, suatu hari ketika pulang dari belajar ilmu sihir, dia melihat orang berkerumun. Ini kerumun kenapa? Ya, agak di luar kota, di perbukitan. Kenapa kalian berkerumun di sini? Dan orang semua tahu bahwa ini adalah muridnya penyihir agung. Ya, dia katakan, minggirlah kalian. Murid penyihir agung sudah datang. Diceritakanlah, kami mau lewat, tetapi ada ular yang sangat besar sehingga kami tidak bisa menyingkirkannya. Yang besarnya mereka takut sekali. Tolonglah kami dengan sihirmu agar bisa menjinakkan ular itu ya, atau mengalahkan ular itu agar kami bisa lewat. Akhirnya si Abdullah bin Samir ini berkata, nah inilah kesempatannya saya mau menguji yang mana sebenarnya yang benar, apakah kakek tua yang mengajarkan Injil itu atau penyihir agung. Lalu dia mengambil sebutir batu ya, sebuah batu. Kemudian dia bilang begini, dengan namamu ya Allah, saya lemparkan batu ini. Jika benar ajaran dari kakek tua itu yang benar, maka tolong perlihatkan kepada aku bahwa itu sesuatu yang benar. Lalu dia lemparkan batu itu ke ular tersebut, tepat mengenai kepalanya. Ular itu mati dengan lidah terjulur. Orang-orang pas melihat itu terkagum-kagum. Dia katakan, apakah kau mengalahkan ular itu dengan ilmu sihirmu? Lalu kata si Abdullah, tidak, bukan ilmu sihir. Yang mengalahkan ular itu, yang mematikan ular itu adalah Allah, pencipta seluruh alam. Dia adalah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bintang-bintang dan semua yang ada di muka bumi. Lalu orang-orang berkata, lalu apakah kau mau mengatakan bahwa Zunuwas itu bukan Tuhan kita? Dia bilang, Zunuwas adalah salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia tidak boleh disembah, dia sama dengan kita, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, dari pembicaraan itu, dari dakwah yang disampaikan oleh Abdullah tadi, ada yang langsung masuk ke agama Nasrani, ada juga yang tidak. Tapi celakanya di antara kerumunan itu ternyata ada mata-matanya
si Zunuwas ya, ada mata-matanya Zunuwas. Lalu pulanglah dia melapor kepada Zunuwas bahwa tadi Abdullah begini. Dia mengatakan, oh bukan Tuhan, oh tidak pantas disembah dan lain sebagainya. Akhirnya marahlah Zunuwas ini ya. Dia naik pitam, dia panggil itu penyihir agung. Apa yang kau ajarkan sama Abdullah ini, kenapa dia seperti ini, kenapa dia membantahku, dia mengingkari Tuhannya dan lain sebagainya. Akhirnya penyihir agung memerintahkan untuk memanggil Zunuwas, Abdullah ini menghadap ke Zunuwas. Lalu tangkaplah Zunuwas. Lalu terjadilah dialog antara Zunuwas dengan Abdullah. Dia katakan katanya kau sudah mengatakan seperti ini. Iya betul. Ya. Saya mempunyai Tuhan yang bernama Allah. Dia yang menciptakan seluruhnya termasuk Tuhan. Tidak wahilah di situ ceritanya Zunuwas. Zunuwas sebagai raja yang menganggap dirinya Tuhan tentu tidak terima dinasihati seperti itu. Lalu dia katakan, cabut kembali kata-katamu itu. Cabut kata-katamu itu dan sujud kau kembali di bawah kakiku dan aku yang sebagai Tuhan. Jika tidak, maka aku akan membunuhmu. Tetapi Abdullah tidak menghiraukannya, dia tidak takut sama sekali, tidak takut. Lalu Raja Zunuwas memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa ini Abdullah ke gunung yang tinggi dan melemparkannya dari atas ke bawah sampai mati. Ya. Maka dibawalah dari Abdullah dibawalah ke atas gunung oleh para prajuritnya Zunuwas. Sampai atas berdoalah Abdullah ini. Ya, katakan ya Allah, tolonglah aku dan aku serahkan mereka kepadamu. Ya, tolonglah dengan cara terserah mau diapakan saja. Tiba-tiba datang badai dan prajurit-prajuritnya Zunuwas itu berjatuhan jatuh ke jurang. Selamat Abdullah ini. Selamat Abdullah. Dia kembali ke istana. Sampai di istana dia menghadap lagi kepada Zunuwas. Dia katakan, kemana prajurit-prajurit itu? Kata Abdullah, dia sudah dimusnahkan oleh Allah Tuhanku. Itu tidak, pasti kau musnahkan mereka dengan sihir. Tidak, bukan saya tidak menggunakan sihir. Yang memusnahkan mereka adalah Allah. Maka berimanlah. Dia masih ajak terus Zunuwas untuk beriman kepada Allah. Tetap tidak mau. Ya, lalu Raja memerintahkan lagi agar Abdullah ini dibuang ke tengah lautan. Diikat lagi, dibawa lagi sama prajurit-prajuritnya. Sambil berlayar itu sebelum sampai di tengah lautan, terus dia dakwahi itu para prajuritnya. Sudahlah, Zunuwas itu bukan Tuhan. Kau tidak akan bisa membunuhku, ya, tidak bisa. Tapi prajuritnya tidak menerima itu. Akhirnya di tengah lautan begitu mau dibuang, tiba-tiba berdoa lagi Zunuwas kepada Allah sama dengan doanya yang tadi. Ya, akhirnya ombak menjadi tinggi, angin kencang, ya, disahkan itu perahunya terbalik dan semua pasukan mati kecuali Zunuwas. Terlepas ikatnya lalu berenang dan terdampar sampai ke pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai dikerumuninlah sama orang-orang. Orang-orang sebenarnya sudah mulai goyah hatinya, ya. Ini kayaknya agamanya Abdullah ini betul ini. Kenapa dia tidak bisa mati-mati, selamat terus. Kemarin dibawa ke gunung, kembali ke kerajaan. Sekarang dibawa ke lautan, terdampar lagi di pantai, ya. Selamat lagi, ya. Tuhan menyelamatkanku dan semua prajurit itu dimusnahkan oleh Allah. Saya mau ke istana lagi menghadap Zunuwas. Tidak ada kapok-kapoknya. Dia pergi lagi ke Zunuwas. Kaget sekali ini Zunuwas, ya. Sebenarnya dalam hati juga sudah ragu. Tetapi tetap dia tidak mau menerima, ya. Diajaklah berimanlah kau Zunuwas. Kau tidak akan bisa membunuhku. Tidak, dia tetap akan membunuh Abdullah ini. Akhirnya Abdullah berkata, dia memberitahukan rahasianya. Begini saja, kalau kau berkeras mau membunuhku, maka ambil ini panahku, kemudian ikat aku di tiang, ikat aku seperti orang disalib, ikat di tiang, kemudian ketika engkau ingin membunuhku, kumpulkan semua orang-orang di alun-alun, kumpulkan semua penduduk Najran di alun-alun, ya, agar mereka melihat. Lalu kau panahlah saya dengan menyebut atas nama Tuhannya pemuda ini, ya, atas nama Tuhannya pemuda ini. Dan Zunuwas mengikuti sarannya Abdullah, tapi maunya dia bunuh Abdullah.
diikat Abdullah, kemudian sebelum dia kemana dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut itu dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Kemudian dia panah, dan panah itu tepat mengenai pelipisnya Abdullah, dan Abdullah mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan tersenyum. Mati betulan. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa heroik itu terguncang betul jiwanya, apalagi sebelumnya sudah melihat beberapa peristiwa-peristiwa. Akhirnya mereka berontak semua. Mereka berontak, mengingkari ini Raja Zunnuwas sebagai Tuhan. Ya, mereka pada mau masuk agama Nasrani, berontak semuanya. Akhirnya prajuritnya Zunnuwas ini dikerahkan untuk menghalau mereka, dan mereka bisa dikuasai. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari situ. Di pagar itu semua, dipagar oleh prajurit di alun-alun itu. Lalu Raja Zunnuwas ini memerintahkan untuk menggali parit, ya, yang di Quran dinamakan ukhdud. Digali parit mengelilingi alun-alun, kemudian dinyalakanlah api. Setelah dinyalakan api, maka orang-orang yang beriman tidak mau kembali ke agamanya Zunnuwas, ya, jadi tidak mau kembali ke agamanya Zunnuwas, tetap mau beriman menjadi orang Nasrani. Itu dilempar ke dalam kobaran api, satu persatu dilempar, ya, sampai tiba gilirannya seorang ibu, anaknya tiga orang. Begitu dia lihat anaknya dua orang dirampas dari cengkraman tangannya, dilemparkan ke parit yang berapi itu. Dia mulai ragu, dia kasihan sama anak dalam gendongan ini. Tapi keajaiban terjadi, tiba-tiba anak bayi ini tiba-tiba bisa berbicara, ya. Jadi inilah ada sekian anak bayi yang termasuk ketika Nabi Isa bayi, ya, yang bisa berbicara, termasuk salah satu anak ibu dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Dia berbicara, wah ibu, jangan ragu, sungguh engkau di jalan kebenaran. Mendengar perkataan bayinya yang ajib karena bisa berbicara belum waktunya, ibu itu jadi teguh pendiriannya tanpa disuruh, tanpa diseret, dia langsung lompat, ya, ke api itu, menceburkan dirinya bersama bayinya. Masya Allah ibu sekalian, dalam tragedi ini ada 20.000 penduduk Najran dibakar hidup dan meninggal dalam keadaan syahid. Dan kisahnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ayat 4 sampai 11, ya. Definisinya itu di 4 sampai 11. Kalau saja dibacakan sampai 8. Nah, dari peristiwa ini satu orang selamat, ya, satu orang selamat dari tragedi yang lari menggunakan kuda sekali dalam tragedi namanya Daus Sa'laban. Dia selamat, lari sekencang-kencangnya. Saya juga tidak dapatkan informasi dia lari menggunakan apakah dia lewat lautan, ikut kapal atau apa. Dia terus berlari berhari-hari, berbulan-bulan, ya, sampai dia tiba pada akhirnya dia belum tahu kalau sebenarnya di mana Yaman itu ada negeri terdekat, yaitu Habasyah, ya, Habasyah. Dia pergi sampai mendekati Romawi di Konstantinopel, ya, sampai Konstantinopel di Romawi, dan bertemu dengan Kaisar Romawi yang kala itu memang beragama Nasrani, ya. Dia ke situ minta bantuan. Setelah bertemu, dia menceritakan bagaimana Raja Zunnuwas itu membantai habis-habisan orang Nasrani di Najran. Akhirnya kata Kaisar Romawi, saya mau sekali membantumu, tetapi negeri kami ini jauh sekali dengan yang kau ceritakan itu, ya. Jauh sekali. Begini saja, kamu pergi menemui Raja Habasyah, ya, Raja Habasyah. Bawa surat ini ke Al-Itun, dan itu kerajaan yang paling dekat dengan Yaman, ya, paling dekat dengan Yaman. Bawakan surat ini kepadanya, kemudian saya akan menyertaimu dengan pasukan atau aman. Akhirnya berangkatlah pasukan itu, ya, sampai ke Najasi, ke Habasyah. Sekarang itu Ethiopia, ya. Nah, dia pergi ke Najasi. Sampai di sana bertemu dengan Raja Najasi, karena memang di Najasi juga itu penganut Nasrani, ya. Tentu ibu ingat kenapa sampai Rasulullah hijrah nanti di Habasyah.
karena di sana memang pemeluknya agama Nasrani. Nah, Raja Najasyi membaca surat dari Raja Romawi dan memberikan bantuan 70.000 pasukan. Nah, 70.000 pasukan ini dikomandani oleh Aryad dan Abraha, ya. Aryad dan Abraha. Dua panglima masing-masing punya pasukan. Aryad dan Abraha. Nah, berangkat mereka bersama Daus. Mereka mengarungi lautan sampai tiba di pesisir Yaman. Akhirnya, ketika bertemu dengan pasukan Nuwas, karena pasukan itu besar sekali yang dikirim dari Raja Najasyi, akhirnya pasukan Nuwas berhasil dikalahkan. Dan dalam kisah dikatakan Nuwas melarikan diri sampai ke Laut Merah, dia masuk ke Laut Langka dan akhirnya tenggelam. Itulah akhirnya hidupnya Nuwas, ya. Nah, karena Nuwas mati, dikalahkan pasukannya, maka otomatis jadi Aryad dengan Abraha ini dua panglima, tetapi Abraha masih di bawahnya Aryad, ya, masih di bawahnya Aryad. Jadi Aryadlah yang menjadi penguasa. Jadi kalau Yaman, Aryad itu sebagai gubernurnya Yaman, di mana gubernurnya Habasyah di Yaman, gitu. Dia menguasai di situ. Tetapi di Yaman, Aryad dianggap sebagai raja, ya, rajanya mereka. Nah, dikisahkan Aryad itu orangnya zalim, ya. Jangankan dengan orang-orang Yaman, dia zalim, termasuk dengan pasukannya sendiri, orang-orang yang dari Habasyah. Dia juga seperti itu. Sementara Abraha orangnya baik sekali, ya. Dia sering menasihati Aryad, jangan seperti itu, ya. Tidak boleh ketika kita mengikuti seperti itu. Sering dinasihati, tapi Aryad ini tidak menggubris. Akhirnya terjadi konflik antara Abraha dan Aryad. Ada konflik. Akhirnya apa? Mereka hampir berperang, tapi Abraha mengatakan kepada Aryad, dia kirim surat kepada Aryad, dan tidak usah kita berperang, karena kasihan, pasukanmu dan pasukanku adalah sama-sama dari Habasyah, ya, sama-sama dari Habasyah. Kalau mereka saling bertempur, yang saya khawatirkan adalah mereka nanti akan musnah di tanah Yaman ini. Jadi begini saja, bagaimana kalau kita tanding duel satu lawan satu? Oh, Aryad langsung setuju, karena Aryad ini digambarkan orangnya tinggi, tampan, putih, besar. Kemudian dia tahu kapasitasnya Abraha ini. Kapasitasnya Abraha itu di bawahnya dia, ya, di bawahnya dia. Artinya kalau orang karate mungkin itu dia sudah sabuk hitam, ini masih sabuk merah. Dia tahu bagaimana kualitasnya Abraha. Akhirnya dia dengan entengnya terima ajakannya Abraha untuk duel ini. Nah, begitu duel. Akhirnya Aryad ini berhasil. Ini menombak, merobek itu hidungnya Aryad dari alisnya ke mata, ke hidung sampai ke bibir itu sobek, ya. Abraha jatuh berlumuran darah. Nah, si Aryad ini sudah senang, dia kira sudah mati mini Abraha, ya. Diangkat tangannya seperti orang Palestina gitu, ya, kayak orang mana diangkat tangannya. Begitu diangkat tangannya, Abraha melihat ada kesempatan ini. Begitu dia kesenangan, dia ambil pedangnya, langsung dia tusuk itu Aryad, dan matilah Aryad pada saat itu. Dalam sirah yang lain, dalam kisah lain dikatakan bahwa yang menusuk Aryad itu adalah budaknya Abraha, walau bisawab, yang mana yang benar, ya. Nah, matilah Aryad ini. Begitu Aryad mati, maka bersatu lagi pasukan dibawa kepemimpinannya Abraha di Yaman, ya. Gitu. Sampai sini dipahami, ya. Nah, Raja Najasyi yang mendengar tentang kematian gubernurnya itu marah sekali mendengar itu, ya, marah sekali. Langsung dia katakan seperti ini, saya tidak akan lepaskan itu Abraha sampai saya injak kepalanya di tanah Yaman. Dalam kisah lain dikatakan seperti ini, saya akan pergi ke tanah Yaman, menginjak tanah Yaman, lalu saya akan gundul itu Abraha sebagai bentuk penghinaan.
Abraha yang mendengar ini langsung ketakutan, ya, langsung ketakutan. Kemudian dia cukur rambutnya. Dia cepat cukur rambutnya, kasih gondol rambutnya, kemudian dia ambil tanah Yaman, dia masukkan dalam peti, dia kirim beserta surat ke Raja Najasyi waktu itu. Sampailah surat itu dibaca oleh Raja Najasyi. Dia katakan, wahai Raja, Aryat adalah budakmu dan saya juga adalah budakmu, dan kami sama-sama patuh kepadamu. Sebenarnya ceritanya seperti ini, dia ceritakanlah ya, kenapa sampai dia dan Aryat berseru. Akhirnya sampai Aryat harus terbunuh bahwa dia zalim dan sebagainya. Ceritakan semua kepada Raja Najasyi dalam suratnya. Dia bilang, dan saya sudah mendengar bahwa engkau telah bersumpah seperti ini. Maka untuk menghapus sumpahmu itu, pintarnya Abraha, saya kirim tanah Yaman ini agar engkau tidak perlu datang ke tanah Yaman lagi, dan sertakan rambutku, sudah potong sendiri rambutku, kemudian injaklah di tanah Yaman ini. Masya Allah, pintar sekali Abraha. Akhirnya Raja Najasyi berpikir, karena Abraha katakan, saya tidak memberontak kepadamu, ya, saya tidak memberontak. Yaman ini tetap menjadi bagian dari tetap menjadi daerah kekuasaanmu, ya, saya tetap patuh kepadamu. Jadi pikir Raja Najasyi, dia juga sudah tahu bagaimana jalan ceritanya, kenapa sampai seperti itu. Kemudian nanti Yaman juga tetap dalam kekuasaannya dan Abraha juga tetap patuh kepadanya. Sudahlah, tidak apa-apa, ya. Tapi karena ini Abraha tetap dulu kan tidak ada telepon, tidak ada WA, sampai saya tahu bahwa saat itu juga bahwa Raja Najasyi mengampuni dia, memaafkan dia, dia tidak tahu karena ketakutannya, maka dia bangun sebuah gereja namanya Qulais. Jadi Qulais, kemudian dinding-dindingnya itu dari emas, ya, dari emas, cantik sekali. Dia menghayahkan gereja Qulais ini untuk Raja Najasyi, ya. Dia kampusnya di Beran Haris. Jadi dia membangun gereja Qulais, diserahkan kepada Raja Najasyi. Yang Yaman datang beribadah di gereja itu, ya, untuk menyenangkan Raja Najasyi. Abraha ingin mengajak semua orang-orang Jazirah Arab untuk masuk ke agama Nasrani dan beribadah di Qulais itu sebagaimana orang beribadah di Ka'bah, ya. Jadi dia kirimkan itu surat kepada kabilah dan memaksa mereka untuk masuk agama Nasrani. Nah, kabar ini sampai di telinga salah seorang Bani Kinanah. Akhirnya karena dia marah, dia datanglah ke Yaman. Dia lihat itu gereja Qulais, kemudian dia buang kotoran di situ, dilumuri dengan kemudian dia lumuri dengan kotorannya, saking jengkelnya. Dia mendengar apa yang dilakukan oleh Abraha. Mengetahui itu, kemudian setelah dia kasih lumur kotoran, dia cepat-cepat pergi. Nah, begitu Abraha tahu bahwa gereja Qulais ini dilumuri kotoran dengan orang yang dia tidak kenal, ya, dia tanya siapa orang yang mengotori itu. Ya, karena kan Abraha tidak tahu di mana itu Ka'bah, di mana. Orang-orang mengatakan ya, seseorang yang tinggal di daerah Baitullah. Apa itu Baitullah? Oh, Baitullah itu Ka'bah. Di mana itu? Di kota Mekah. Di mana itu kota Mekah? Ya, ditanya karena dia tidak tahu sama sekali. Dia kan bukan dari daerah situ. Akhirnya karena murka dia bersumpah pergi ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Nah, inilah asal mulanya kenapa sampai dia mau menyerang Ka'bah. Lalu Abraha mengumpulkan itu pasukan bergajah. Ini kan mereka dari Afrika, ya, dari Afrika, dan Afrika itu memang terkenal kalau berperang itu pakai gajah. Jadi gajah itu sudah dilatih untuk berperang sama dengan orang melatih kuda-kudanya, ya. Kadang itu kepala kudanya dipakaikan seperti topi besi, ya. Nah, gajah itu pun seperti ini, sudah dilatih berperang. Jadi dia kumpulkanlah itu pasukan bergajah. Kenapa pakai gajah? Karena memang dia dari Afrika, pasukannya dari Afrika, dan di Afrika itu orang kalau berperang memakai gajah. Dia kumpulkanlah dan mulailah dia mengadakan perjalanan. Nah, di Yaman itu ada tokoh bernama Dzunafar, ya, Dzunafar, salah satu tokoh Yaman yang berasal dari Mekah. Kemudian dia mengajak kaumnya itu bersatu untuk melawan Abraha. Terjadilah peperangan, ya, untuk menghadang Abraha, tapi dia kalah.
Ya kalau begitu mau dibunuh sama Abraha, dia katakan, wahai raja, jangan kau bunuh saya. Siapa tahu saya berguna nanti. Ya, siapa tahu saya berguna di perjalanan. Akhirnya dia ditawan, kemudian dibawa, tidak jadi dibunuh, dibawalah. Nah, tiba di Khasam, dia dihadang lagi dengan Nufail dan pasukannya. Dihadang agar dia tidak sampai ke Mekah. Tetapi lagi-lagi pasukannya kalah. Lalu apa kata Nufail? Sekarang kami menjadi budakmu, ya, dan kami akan ikut serta denganmu sebagai penunjuk jalan. Karena kan Abraham tidak tahu arah kemana. Jadi mereka tiba dari kota satu ke kota satunya, baru cari lagi ke jalan ke kota berikutnya, seperti itu. Akhirnya sampai tiba di Taif yang dipimpin oleh Mas'ud bin Mu'attab. Di Taif ini ada bangunan milik Ka'bah, ya, yang bernama Al-Lata, rumahnya ibadahnya orang-orang sakit. Abraha kira ini sudah Ka'bah, ya. Sampai ketika begitu dia menghancurkan, datanglah ini Mas'ud bin Mu'attab, dia katakan, wahai raja, kami tunduk padamu, ya. Ini besar sekali pasukannya Abraha. Wahai raja, kami tunduk padamu, ya. Kami tunduk padamu dan kami tidak akan melawanmu sama sekali. Rumah ini bukan rumah yang kau maksud, ya, bukan rumah yang kau maksud. Ini adalah rumah Al-Lata, rumah ibadahnya orang-orang sakit di Taif. Ya. Memang sama, tapi bukan ini rumah yang kau maksud. Rumah yang kau maksud itu ada di kota Mekah, katanya. Nah, untuk itu, karena dia tidak tahu jalan, maka siapa tadi ini Mas'ud bin Mu'attab mengutus Rigol, karena banyak yang kita ada yang mau jadi penunjuk jalannya Abraha, tidak ada yang mau, ternyata yang mau itu Rigol. Akhirnya Rigol yang menjadi penunjuk jalan, sampai dia tunjukilah jalan sampai hampir masuk ke gerbangnya kota Mekah, tiba di Mughammas, ya, daerah Mughammas. Di situ di lembah Muhashir dibuatlah tenda-tenda kemah-kemah oleh Abraha sebelum masuk ke gerbangnya kota Mekah di lembah Muhashir. Kemudian setelah membuat tenda, dia menakut-nakuti penduduk Mekah, ya, dengan cara mengambil ternak-ternak mereka, dan salah satu ternak yang diambil itu adalah ternaknya Abdul Muthalib. 200 ekor unta diambil oleh Abraha dan pasukannya. Nah, setelah itu ini pasukan orang-orang Mekah sudah ketakutan. Akhirnya mereka pergi menghadap ke Abdul Muthalib. Bagaimana ini? Tidak mungkin kita ini melawan ini. Pasukan mereka sudah besar dan sudah dekat sekali dengan pintu gerbang. Kita tidak punya persiapan karena mereka tidak tahu kalau mau diserang, ya, tidak tahu kalau mau diserang. Akhirnya Abdul Muthalib mencoba bernego, ya, negosiasi dengan Abraha. Tetapi menemui Abraha ini susah sekali. Dia bertemu dengan Zunafar. Masih ingat tadi Zunafar, ya? Ya, dia masuk ke perkemahannya Zunafar. Karena Zunafar ditawan, dia dengar, dia datang ke situ. Dia berkata, bisakah kau mempertemukan aku dengan Abraha? Saya mau bernegosiasi dengannya. Kata Zunafar, saya ini tawanan. Saya tidak bisa menghubungkan kamu dengan dia. Tetapi ada orang selama perjalanan ini saya akrab dengan dia, namanya Unais. Unais itu yang memegang kendali gajah-gajah itu kemana dia mau diarahkan, dia pegang kendali, dia orang kepercayaannya Abraha. Maka dia bawalah, jadi dia bersahabat dengan Unais selama di perjalanan, maka dia bawalah Abdul Muthalib itu ke Unais, dan Unais menghubungkannya dengan Abraha. Lalu Abraha menerima karena dia mendengar bahwa yang datang ini adalah rajanya Mekah, dan dia memang sebenarnya sudah mengutus orang, ya, dikatakan bahwa dia tidak mau berperang. Dia datang bukan dengan tujuan berperang, dia datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah, itu saja, ya. Akhirnya bertemulah dia dengan Abdul Muthalib. Waktu Abdul Muthalib datang, Abdul Muthalib depannya langsung duduk di bawah lantai. Saking hormatnya ini Abraha, karena dia tahu bahwa ini yang datang adalah rajanya Mekah, dia turun dari kursinya, dia turun dari singgasananya di dalam kemah, lalu dia duduk di hadapannya Abdul Muthalib. Lalu dia katakan, sampaikanlah apa yang kau mau sampaikan. Bagaimana penawaranku, ya? Bagaimana penawaran? Saya tidak mau berperang,
Saya cuma mau menghancurkan Ka'bah, jadi izinkan pasukanku masuk untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah itu milik Allah. Jadi biar Allah yang menjaganya. Saya hanya minta kamu melepaskan 200 ekor untaku untuk saya bawa pulang. Mendengar itu, Abraha langsung dia berpikir, ini pemimpin atau apa ini? Ya, biasanya kan kalau pemimpin mendengar begitu, maka dia akan marah dan menyiapkan pasukannya, dia harus menyelamatkan Ka'bah, dia harus menyelamatkan masyarakatnya. Ini kenapa tidak? Dia cuma bilang, itu rumah milik Allah, Allah yang akan menjaganya. Saya cuma minta, ini pemimpin ini cuma memikirkan dirinya sendiri. Yang tadinya Abraha itu kagum sekali sama Abdul Muthalib, hormat, tiba-tiba hilang itu. Jauh dari ekspektasinya. Ya, ini jauh. Tidak sesuai ekspektasinya. Tidak sesuai diharapkan. Akhirnya dia katakan, ini sudah, ambil saja untamu itu. Oh, pulang untamu itu. Ya. Dan katakan, aku akan masuk menghancurkan Ka'bah. Pulanglah Abdul Muthalib membawa untanya. Bawa unta-untanya. Sampai di kota Makkah, dia umumkan kepada semua penduduk. Semua penduduk menyingkir ke gunung-gunung, kosongkan rumah. Jadi sudah pasrah betul nih, sudah pasrah dia masuk menghancurkan Ka'bah. Mundur semua, bersembunyi ke bukit-bukit. Jadi kosong itu kota Makkah. Kota Makkah kosong, semua orang naik ke bukit-bukit. Begitu Abraham mau masuk menerobos gerbang, masih di lembah Muhajir ini, lembah Muhajir, itu gajah-gajah tidak mau bergerak, duduk dia. Dicambuk tangannya tidak mau juga, diusahakan beberapa kali tidak mau bergerak sama sekali. Tetapi anehnya, kalau dikasih balik ke arah Yaman, untuk kembali ke Yaman, mau bergerak itu gajah-gajah, dikasih balik lagi ke arah kota Mekah. Duduk lagi, tidak mau, seolah-olah takut sekali itu gajah. Beberapa kali dicoba tidak juga berhasil. Tiba-tiba dari arah selatan itu langit hitam sekali, dengan datangnya ribuan burung ababil yang setiap burung itu membawa 3 batu min sijil dari neraka. 2 di cengkramannya, 1 di paruhnya. Lalu menjatuhkan batu-batu itu di atas pasukan Abraha. Dan betul kata Abdul Muthalib, ya, rumah itu milik Allah dan Allah yang akan menjaganya. Unta ini milikku, maka saya yang akan menjaganya. Dan dijatuhkanlah batu-batu itu, Masya Allah itu kalau dilihat batu itu jatuh di kulit itu tembus ke bawah, tembus saking panasnya. Ya. Jadi beginilah mereka pasti makmur, seperti daun-daun yang dimakan ulat, begitu jatuh langsung lubang badannya, mati seketika di tempat. Pasukan-pasukannya itu berhamburan karena sudah panik, ini itu gajah lari ke sana kemari. Akhirnya karena kepanikan, banyak pasukan yang diinjak-injak sana sini, kita coba lagi pasukannya. Ya. Dalam kisah disebutkan, ada yang mengatakan bahwa Abraham mati saat itu juga di situ terkena batu. Ada yang mengatakan Abraham sempat selamat dan pulang ke Yaman. Tapi sampai di Yaman dia menderita penyakit karena sempat kena batu. Dia menderita penyakit seperti penyakit gula yang dagingnya itu sekarang yang mungkin sudah disebut penyakit gula. Dagingnya itu jatuh sendiri sampai terlihat tulang-tulangnya itu Abraham. Sampai parah penyakitnya, lalu dia meninggal di Yaman. Itu 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan langsung meninggal itu, ada yang mengatakan meninggal di Yaman, Masya Allah. Dan Rigol itu sebelum terjadi peristiwa di Muhajir ini, di Mugammas itu dia sudah meninggal dulu, ada dikuburkan di situ. Maka setiap orang yang melewati kuburannya itu dirajam, dilempari batu, ya, dilempari batu kuburannya. Karena kenapa? Dia dianggap orang yang menuntun Abraha itu sampai ke kota Mekah, karena tidak ada yang menerima waktu itu. Untuk di kota Taif tidak ada orang-orang yang menerima untuk jadi penunjuk jalannya Abraha, kecuali dia yang mau. Maka setiap orang melihat kuburnya itu dilempar. Masya Allah ibu sekalian, inilah kenapa nanti pada peristiwa renovasi Ka'bah itu tidak ada yang berani menghancurkan Ka'bah, karena mereka teringat peristiwa ini.